Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Setiawan dengan NPM 21641078. Saya berasal dari Prasaja, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Matematika, Universitas Islam Negara. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pengembangan dan ejaan bahasa Indonesia dengan dosen penampu Dr. Asnawi SPD MPK. Pedoman ilmu ejaan bahasa Indonesia terbagi menjadi empat. Yang pertama, penggunaan huruf. Penggunaan huruf terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah huruf kapital, huruf miring, dan juga huruf vokal. Huruf kapital, huruf kapital dibagi sebagai huruf pertama awal kalimat. Huruf kapital dibagi sebagai huruf pertama unsur nama orang. Catatan, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran. Huruf kapital dipakai pada akhir kalimat dalam petikan langsung. Empat, huruf kapital dipakai sebagai huruf utama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan kata ganti untuk Tuhan. Lima, huruf kapital dipakai sebagai huruf utama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama agama, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama agama. Huruf kapital dipakai sebagai huruf utama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, tentang jabatan dan kesepakatan yang dipakai sebagai sapaan. 6. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau monumental. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bahasa, suku bangsa, dan bahasa. 8. Huruf kapital dipakai sebagai huruf utama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Huruf kapital dipakai sebagai huruf utama unsur nama peristiwa sejarah. Catatan, huruf utama peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama tulis dengan huruf kapital. Misalnya, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. 9. Huruf kapital dipakai sebagai huruf utama nama geografi. Catatan, huruf pertama nama geografi yang bukan nama diri tidak ditulis dengan bentuk kapital. Misalnya, berlayar di New mandi di sungai. Huruf pertama nama dari geografi yang dipakai sebagai nama jenis tidak ditulis dengan huruf kapital. Misalnya, geografi, bacan pokok, sebelum. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata dalam hidup, termasuk semua unsur bentuk dan sempurna. Dalam banyak negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, kecuali kata bebas seperti di, po, dan, yang, dan. 11. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata dalam bentuk termasuk unsur kata dan sempurna. Di dalam memiliki karangan, artikel, dan makalah, serta nama media dan sumber kecuali kata tugas seperti di, ke, dan, dan, yang, dan untuk yang tidak terletak pada posisi awal. 12. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, dan atau sapaan.
13. Huruf kapital dipakai sebagai huruf utama kata petunjuk lingkungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman. Serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam pernyataan atau pengajian. Catatan. Istilah kekerabatan berbentukan merupakan penyampaian atau kemajuan. Misalnya, kita harus menghormati bapak dan ibu kita. Kata ganti yang baru itu dengan menurut awal kita. Misalnya, sudahkah Anda ini? Siapa nama Anda? Menurut huruf miring. Pertama, huruf miring dipakai untuk menuliskan di buku. Nama menyalah atau nama surat gambaran dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Dua, huruf miring dipakai untuk menegaskan atau memposisikan huruf. Bagian kata atau kelompok kata dari kalimat. Tiga, huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Huruf tebal. Pertama, huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis sendiri. Misalnya, huruf TH seperti pada kata menambah. Tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Dua, huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian caranya, seperti memiliki bab atau subbab. B. Penulisan kata. Penulisan kata ini menjadi lima. Pertama, petikai, singkatan dan akronim, angka kebilangan, kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya. Kata sadar, si, dan sa. Pertama, petikai. Partikel la, ka, dan ka ditulis langsung dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, bacalah buku itu dengan baik-baik. Apakah yang tersirat dalam surat itu? Apakah ibunya bersedih di hati? B. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Misalnya, apapun permasalahan yang muncul, dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. C. Partikel pemberian berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, mereka masuk ke dalam ruang rapat satu persatu. Harga kain itu 50.000 per meter. Singkatan dan akronim. A. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat yang diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Misalnya A titik H titik Nasution. Jadi Abdul Haris Nasution. SDN titik jadi saudara. B. Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata. Nama lembaga pemerintah dan ketatanegaraan lembaga pendidikan. Badan organisasi serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya NKRI, jadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau Institut Teknologi Surabaya, jadi ITS dengan huruf kapital. C. Singkatan yang terdiri atas tiga huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. D. Singkatan dengan terdiri atas dua huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat masing-masing diikuti oleh tanda titik. E. Lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak mengikuti tanda titik. Misalnya cm, sentimeter, kg, kilogram. F. Akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tambah tanda titik.
D. Akronim nama diri yang berupa gabungan suatu kata atau gabungan huruf dan suatu kata dalam berderet kata ditulis dengan huruf awal kapital. H. Akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suatu kata atau gabungan suatu kata ditulis dengan huruf kecil. Angka dan bilangan. A. Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. B. Bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. C. Angka yang menentukan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. D. Angka dipakai untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu serta nilai nol. E. Angka dipakai untuk memohon alamat seperti jalan, rumah, apartemen, atau kamar. F. Angka dipakai untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab suci. G. Penulisan bilangan dengan huruf. H. Penulisan bilangan tingkat. I. Tulisan angka yang mendapat akhiran an. J. Tulisan bilangan dengan angka dan huruf sekaligus dilakukan dalam pembagian perundang-undangan, akta, dan kwitansi. K. Tulisan bilangan yang dilambangkan dengan angka dan diikuti huruf. I. Bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi. Katakan ku, kau, ku, mu, dan yang. Katakan ku dan kau ditulis sebagai serangkai dengan kata yang mengikutinya. Sedangkan ku, nu, dan yang ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, rumah itu telah dijual. Majalah ini boleh kau baca. Bukuku, bukumu, dan bukunya tersimpan di perpustakaan. Rumahnya sedang diperbaiki. Kata sandang si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Catatan, huruf awal sang ditulis dengan huruf kapital jika sang merupakan unsur nama Tuhan. Misalnya, kita harus berserah diri kepada sang pencipta. C. Kata serapan. Pertama, adopsi. Adopsi merupakan proses penerapan kosakata asing yang memiliki makna yang sama dalam bahasa Indonesia tanpa mengubah ejaan, pengucapan, dan tulisan sama sekali. Dua, adaptasi. Adaptasi merupakan proses penerapan kata asing yang digunakan karena memiliki makna sama dalam bahasa Indonesia, namun kata tersebut telah mengalami perubahan dalam ejaan, pengucapan, dan tulisan yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Tiga, pungutan. Proses penerapan kata asing dengan pungutan menjadi karena mengambil konsep dasar yang ada pada bahasa aslinya. Kemudian, kata tersebut dicari terjemahannya dalam bahasa Indonesia. D. Pemakaian tanda baca. A. Tanda pisah. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyusupan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan posisi atau keterangan yang lain. Tanda pisah dipakai di antara dua bilangan, tanggal, atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. D. Tanda tanya. Tanda tanya diletakkan di akhir kalimat pada sebuah pernyataan atau pada sebuah pertanyaan. Tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang diasingkan atau yang kurang dapat membuktikan kebenarannya.
C. Tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. B. Tanda elipsis atau titik. Tanda elipsis atau titik dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau tulisan ada bagian yang dihilangkan. Tanda elipsis dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit ketikan langsung yang berasal dari pembicaraan naskah atau bahan tulis lainnya. Tanda petik dipakai untuk mengapit tulisan yang lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bahan yang dipakai dalam kalimat. Tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.